Shalom saudara semua. Pada saat ini kami mau memulai acara yang kami beri nama dengan renungan mingguan. Di sini saya dan ini adalah suami saya. Renungan mingguan untuk minggu yang pertama ini kami beri judul dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mau membahas tentang perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu kan banyak sekali orang-orang itu selalu bertentangan gitu. Ada beberapa gereja yang menganut prinsip bahwa perjamuan kudus itu tubuh dan darah Kristus itu atau roti dan anggur itu hanya sekedar lambang. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu adalah benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Nah, saat ini ayat acuan kami akan kami ambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 55. Yuk, sekarang kita buka dulu dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 55. Nah, kita baca Yohanes 6 ayat 51 sampai 55. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Ya, amin. Nah, jadi kalau menurut suami saya, menurut Bapak, apa rema yang Tuhan kasih? Sebenarnya tubuh Kristus itu roti, perjamuan kudus itu lambang atau tubuh Kristus, dan anggur yang kita minum itu adalah darah Yesus atau cuma lambang? Ya, terima kasih kepada istri saya ya. Jadi ini memang banyak kontroversi, tapi kita selalu melihat dan menerima berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Tadi sudah dibacakan oleh istri saya Yohanes 6 51-55. Di sini jelas ya bahwa dibilang ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu memberikan identifikasi ya, pengenalan akan dirinya adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Jadi identifikasi Tuhan bukan hanya sebagai anak Allah saja, bukan sebagai dia Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia sebagai roti hidup yang telah turun dari surga. Kalau kita baca ayat sebelumnya ya, ayat 48, akulah roti hidup. Ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana, ada roti mana ya, maksudnya di padang gurun dan mereka telah mati. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa yang ayat 50-nya, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan antara roti mana sama roti hidup yang Tuhan Yesus katakan. Kalau roti mana itu dikasih oleh Bapa di surga, Allah Bapa ya. Waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu dikasih roti mana. Setiap pagi itu satu keluarga mengambil satu ya. Kalau dia sudah menyambut hari Sabat biasanya bisa double 2. Dan roti itu nggak boleh banyak-banyak karena kalau busuk Tuhan marah. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, dia mendeklarasikan dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari sorga. Apakah kata-kata Tuhan Yesus ini kata-kata sebagai makna kiasan? Nah, kalau makna kiasan itu lambang, tidak. Saya yakin firman Tuhan ini bukan kiasan, bukan lambang, karena firman Tuhan ini hidup. Ya, firman Tuhan itu Allah itu sendiri. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini konteksnya adalah firman Tuhan ini adalah benar-benar bukan kiasan. Kalau Tuhan Yesus memberikan dia sebagai roti hidup yang telah turun dari surga, artinya adalah benar-benar Tuhan Yesus Kristus memberikan identifikasinya kepada anak-anaknya yang membacakan firman Tuhan ini. Kita harus sadar bahwa roti hidup yang dari surga, yang telah turun dari surga itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, bukan lambang.
Nah, itu kita harus akui, kita harus percaya. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan omong kosong, bukan tong kosong, ya. Kalau manusia ngomong sesuatu hal bisa aja tong kosong, ya, bisa bohong-bohongan, bisa makna-makna bercandaan. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak ada makna bercandaan. Dia memberikan statement firman, ya, makanya dibilang, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, disinilah kita harus sadar bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan. Nah, makanya kita di sini ada konteks bahwa barang siapa yang makan, ya, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, ya. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51 kita baca, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi benar-benar Tuhan Yesus Kristus ini membuat suatu pernyataan yang sangat ajaib, ya. Karena Tuhan loh yang ngomong ini. Pernyataan yang sangat ajaib ini adalah makan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, ya. Roti ini adalah benar-benar dirinya sendiri, ya. Dan di sini dibilang roti yang kuberikan ialah dagingku. Dia sudah memberitahukan bahwa dia akan disalibkan, ya. Di situ dia memberitahukan bahwa dia akan disalibkan, mati, ya. Mati itu menyangkut ada korban tubuhnya. Nah, tubuh ini kan terdiri dari ada daging, ada darah, ya, organ-organ begitu, ya. Dia memberikan itu semua, ya. Dan dia yang memberikan itu, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ya. Dan Tuhan itu dengan secara sukarela memberikan dagingnya ini untuk hidup dunia. Dunia itu yang siapa aja sih, ya, kita ini, semua umat manusia. Jadi tidak ada pembedaan antara umat cuma orang gelombang agama tertentu, bukan. Ini untuk semua orang yang hidup di dunia, ya, berarti semua manusia. Jadi kalau kita loncat ke ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Jadi kita benar-benar, ya, Tuhan Yesus itu memberikan suatu kriteria hidup, ya. Kriteria hidup firman Tuhan yang hidup itu, kalau mau hidup itu ada kriterianya, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Ya, kita baca lagi seterusnya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Diulang lagi. Dan di sini dibilang makan dagingku dan minum darahku. Ini firman, ya. Bukan kata-kata yang diucapkan orang, tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Jadi Tuhan ini memberikan statement, dagingnya ini makan deh, darahku ini minum deh, gitu, ya. Tujuannya apa? Untuk supaya ia mempunyai hidup yang kekal. Karena dosa itu hanya bisa dihapuskan melalui pengorbanan darah Tuhan, ya. Darah Tuhan tuh yang bisa menghapus dosa seluruh umat manusia. Mau dosa apapun, kejinya, jahatnya, bisa dihapuskan oleh darah Yesus Kristus, ya. Dan di sini ada janjinya juga, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi bukan hanya hidup kekal saja diberikan Tuhan kalau kita makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan, tapi ada dijanjikan dibangkitkan. Dibangkitkan ini bisa dua hal, ya. Orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan orang yang kita masih hidup nih, kita dibangkitkan itu artinya rapture, diangkat, ya. Di sini ada ayatnya, tapi tidak dibahas di sini. Nanti Bapak Ibu bisa buka di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama mereka. Maksudnya mereka ini yang pendahulu kita yang sudah mati dalam Kristus, dalam awan, kita diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi tubuh dan darah Kristus bukan lambang. Ya, kalau lambang itu tidak ada kuasanya, karena firman ini berkuasa. Ya, tubuh dan darah Kristus ini berkuasa, sangat-sangat kuasanya luar biasa. Karena kuasa hidup yang kekal ini akan memberikan hidup kepada zona-zona area-area kita, ya, bisa area di tubuh kita yang sakit, misalnya matanya katarak, bisa tanpa operasi
kita makan tubuh dan darah Kristus, kita deklarasikan kita memperoleh hidup yang kekal. Itu hidup yang kekal itu artinya ada, bukan hanya kita bisa hidup bernapas sampai kedatangan Tuhan, sampai kekal juga di kerajaan surga, bukan hanya itu juga, tapi di kerajaan surga itu kita bawa ke dalam hidup kita di bumi. Artinya kerajaan surga itu sudah dinyatakan. Karena di kerajaan surga kan tidak ada katarak. Ini salah satu contohnya. Memang ada ceritanya, di surga ada katarak, di surga ada sakit gigi. Ya nggak bisa dong. Di sana tidak ada sakit penyakit lagi. Ya di bumi ini yang masih ada sakit penyakit karena masih ada dosa. Tapi kabar baiknya adalah ketika kita makan tubuh Kristus dan darah Kristus, kita memperkatakan, kita firman dengan iman. Iman itu bicara imajinasi. Kita kalau angkat tubuh dan darah Kristus itu, kita imajinasi itulah tubuh Kristus yang disalib kita, makanya pikiran kita tertuju pada salib Kristus, ya, daging Tuhan Yesus Kristus yang sudah di punggungnya dipukul-pukul ya sama tentara Romawi itu dagingnya kita makan karena Tuhan yang perintahkan. Itu darahnya yang menetes itu, yang dari sini tangannya, yang di cucuk lambungnya, kakinya, kita minum. Tujuannya buat apa? Supaya kita hidup, tidak mati, hidup. Karena mati itu adalah dari setan, karena upah dosa ialah maut. Makanya kita ini benar-benar maut itu dihancurkan, kuasanya dikalahkan, dan maut diusir dari hidup kita. Dan maut itu nanti yang menghukum adalah Tuhan di lautan api neraka. Jadi Setan. Setan itu dilancurkan di api neraka. Setan dan maut juga dilemparkan neraka. Tapi kita harus benar-benar memahami ini, jangan lagi bilang lambang. Karena omongan kita ada tanggung jawabnya. Tidak ada firmannya lambang. Karena Tuhan tuh ngomong tuh bukan sembarangan. Kok ngomongnya ngaco sih, makan dagingku, minum darahku. Gimana caranya? Emang kita benar-benar makan daging Tuhan. Ketika kita mengangkat hosti, ketika kita angkat di atas kepala kita, tanda kita penghormatan tertinggi pada Tuhan, kan kita deklarasikan firman Tuhan ini daging Tuhan Yesus. Itu benar-benar apa yang kita ucapkan, itulah daging Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita angkat anggur di atas kepala kita, kalau kita ucapkan ini darah Kristus, yang kita ucapkan itu emang benar darah Kristus. Karena apa yang kita doakan itulah yang menjadi ucapan sesuai dengan ucapan kita. Apa yang kita ucapkan itu jadi. Karena kita ini adalah rekan pencipta. Saya ulangi lagi, kita ini rekan penciptanya Allah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang diberikan Tuhan kepada kita di dunia ini waktu Tuhan sudah akhir. Mencipta apa sih? Menciptakan yang sakit jadi sembuh. Menciptakan daging kita ini tidak busuk jadi kekal. Jadi tidak ada lagi, ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan firman Tuhan ini dengan benar-benar, jangan sampai mempergunakan logika, terjemahan-terjemahan. Ini Tuhan Yesus tidak bilang lambang, ya. Ini benar-benar dagingku dan minum darahku, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada yang konsep-konsep nanti kita akan jelaskan, ya, mungkin minggu depan tentang makna-maknanya, ya. Makna-maknanya itu dalam sekali, ya. Nanti bisa dibahas lagi, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari sisi saya. Nah sih udah. Jadi setiap kali perjamuan kudus memang itu adalah kita imani bahwa itu adalah benar-benar tubuh Yesus dan darah Yesus. Bukan lambang. Dan bukan lambang. Ya, lambang tidak ada kuasanya. Karena sesuai dengan firman Tuhan, bukan yang diada-adain sendiri. Karena firman Tuhan hidup, ya. Ya, demikian untuk renungan mingguan kita yang pertama. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik-baik kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami adakan setiap minggu ini Tuhan untuk membahas apa yang menjadi kebingungan dari masyarakat mengenai firman Tuhan. Kami Tuhan Yesus Kristus ada seperti ini bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah Tuhan dan perintah-Mu Tuhan kami akan laksanakan. Biarlah kami Tuhan Yesus menyampaikan ini disaksikan oleh ratusan juta orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka juga Tuhan Yesus Kristus tidak konsep salah lagi tentang tubuh dan Kristus, bahwa mereka selama ini keliru menafsirkan tubuh dan Yesus Kristus sebagai lambang, karena sudah mendengarkan firman yang benar yang disampaikan oleh-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui kami Tuhan Allah Roh Kudus yang menolong menghibur kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, para pendengar, Bapak Ibu Saudara menyaksikan YouTube ini Tuhan,
mendapatkan rema Tuhan, kuasa dari Roh Kudus, bahwa ketika mereka mengambil hosti dan mendoakan inilah daging Tuhan Yesus, dan memakannya dan mengambil cawan, diangkat atas kepala mereka dan mengatakan firman bahwa ini darah Kristus, mereka minum darah Kristus, itu benar-benar firman Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, hidup kekekalan terjadi dalam hidup kami, dan Bapak Ibu yang menyelesaikan program ini, kami percaya hidup yang kekal terjadi dari tubuh mereka sehat, tidak sakit-sakitan, tidak ada penderitaan, jiwa mereka sehat, selalu memuliakan Tuhan, roh mereka sehat, menyala-nyala, yang terutama lagi Tuhan Yesus Kristus, kami tetap hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, baik di bumi mengalami rencana Tuhan, di kerajaan surga. Mereka tidak terhilang Tuhan, bersama-sama kami menjadi tetangga di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Ya, shalom. Terima kasih, shalom.